Dalam salat, dalam mengangkat tangan, jaga, belajar mengangkat tangan itu jaga, ya. Jangan begini. Allah Akbar. Tidak boleh. Belajar. Walaupun agak cepat, tapi gerakannya juga harus kayak pramuka tuh, kan? Ya. Harus benar. Ya. Walaupun cepat, tapi ya, pas. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sami Allah. Sini, sampai di sini. Ya. Biasakan. Buya sering lihat kalian salatnya coba begini. Nah, apalagi diseginikan. Ini kan ada yang begini. Ya Allah liman hamid. Ini kan gaya minta THR. Gaya minta THR. Allah liman nggak boleh. Harus ininya telapak tangannya ke jihad Ka'bah. Ya. Sami Allah liman. Terus tidak boleh mengangkat tangan, kan? Dari sujud kedua, rakaat kedua naik ke rakaat kedua gitu. Dari sujud kedua rakaat pertama naik ke rakaat kedua tidak boleh diangkat tangan, ya. Dari sujud ini Allahu Akbar tidak boleh. Yang angkat tangan itu hanya dari tasyahud awal. Itu dalam witir. Dalam duha, witir yang 4 itu kan, tidak boleh diangkat. Dari sujud kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, gitu kan? Sampai rakaat keempat. Ingat, dalam duha, nggak boleh diangkat ke atas, nggak boleh. Apa resikonya? Resikonya batal. Resikonya batal. Kenapa? Gerakan sholat semuanya dihitung satu. Dalam mazhab Syafi'i ini, gerakan sholat semuanya dihitung satu, walaupun banyak, baik yang fardu maupun yang sunnah. Gerakan di luar yang disunnahkan, yang difardukan, nah itu baru dihitung. Gerakan tangan ke atas ke bawah jadi satu. Tangan kanan satu, tangan kiri satu, gerakan sholat satu, dari sujud dengan Allahu Akbar. Ini kan tidak disunnahkan. Ini satu, jadi 3 sekaligus. Kalau 3 sekaligus batal salat. Tuh, ini bisa batal salat. Hati-hati ya, belajar. Ingat-ingat. Nih amanat Buya, ingat-ingat. Gerakan tangan, narok tangan, jangan ya, cek urang Sunda mah ulah daek hante. Allahu Akbar. Boleh ya. Ruku nggak boleh begini. Ini gerakan yang mau pipis. Udah nggak kuat mau BAB. Boleh. Oh, enggak, benar. Tuh. Jangan terlalu bawah. Jangan, ya. Sini aja. Ya Allah, ini. Nah. Tuh seperti dalam silat kan gitu kan. Nah, sampai di sini. Gak boleh lebih ke sini, gak boleh. Semplak kayak.
Ya, ya. Sekarang Buya mau mengajarkan sholat agak cepat, ya. Lalu kalian perlu tahu di dalam banyak riwayat hadis. Dalam banyak riwayat hadis, kalau setelah salam, kan, mau sholat lagi, pindah lagi ke sholat berikutnya, maka di sana disunnahkan, diseling, imma dengan gerakan luar sholat, caranya menggeser, wa imma dengan ucapan-ucapan yang luar sholat, ya. Ya, makanya para ulama kalau salam-salam mau sholat ba'diyah pindah, ya. Ya, pindah itu untuk memisahkan antara sholat dengan sholat. Dipisah, afdolnya ini afdol, ini sunnah. Berdasarkan banyak riwayat hadis. Imma dengan apa? Gerakan, wa imma dengan ucapan. Ya, ucapan kita bukan ucapan sholat gitu. Maka para ulama, kan, kalau dalam tarawih kalau mau gerak-gerak semuanya sampai mana tuh kan? Maka para ulama, kan ada imma wa imma, tidak dengan gerakan, dengan ucapan. Dan ucapan, kan, mana yang lebih baik antara ngomong biasa, itu kan? Ngomong biasa dan zikir, mana yang lebih baik? Kan? Zikir. Makanya diisi dengan sholawat, diisi dengan zikir, kan? Diisi dengan menceritakan nama dan kepangkatan, kedudukan Khulafaur Rasyidin, kan? Agar ini jadi pelajaran bagi umat, agar tumbuh kecintaan, agar teringat kepada beliau-beliau, para Khulafaur Rasyidin, pejuang-pejuang Islam yang Masya Allah, kan, mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pokoknya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memisahkan antara sholat dengan sholat. Imma dengan gerakan, wa imma dengan ucapan. Nah, sekarang kita tidak dengan gerakan, dengan ucapan. Lalu ucapan dipilih mana yang lebih baik antara ngomong kita biasa, apalagi tanpa makna, dengan zikir dan sholawat. Tentu orang beriman, orang berakal, orang berilmu akan memilih dengan sholawat, kan? Bukan bid'ah. Malah sekarang dibidah-bidahin. Gak ada antara salam dengan takbir lalu harus baca sholawat. Benar gak ada. Tapi yang ada apa? Satu yang ada adalah keutamaan menyeling dengan gerakan atau dengan ucapan. Itu yang ada. Lalu kalau dipilih ucapan kita dengan zikir dan sholawat, mana yang lebih baik? Zikir dan sholawat, cerita tentang para Khulafaur Rasyidin, itu yang lebih baik. Paham? Paham? Nah, lalu secara khusus keterangan tentang baca sholawat jelas ada secara khusus. Karena sholawat diperintahkan di mana saja dan kapan saja. Lalu apa salahnya saya membaca sholawat yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara saya salam dengan saya berdiri, saya baca sholawat di sana karena ada waktu di sana, waktu yang kosong. Lalu waktu yang kosong saya lebih baik digunakan diam atau digunakan baca sholawat? Baca sholawat. Apakah baca sholawat saya dikasih pahala atau tidak? Kasih pahala. Diperintah atau tidak? Diperintah. Kan? Dan diperintahnya sholawat itu kapan saja dan di mana saja. Kalau kapan saja di mana saja berarti di situ juga boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, kan? Nah, pahami. Karena sekarang ada kelompok Wahabi, ya, yang menganggap bid'ah itu.
Bacaan salawat. Jadi kalau ngomong biasa nggak bid'ah. Kalau salawat jadi bid'ah itu aneh. Kan? Kalau zikir jadi bid'ah kan aneh. Nah, kalau cerita tentang para khulafa rasyidin jadi bid'ah. Ya, tapi kalau ngomong kita biasa itu kan jadi nggak bid'ah. Nah, ini pemikiran yang tidak berdasarkan pengetahuan dalam agama yang luas. Ya? Jelas? Jelas. Dan ingat gerakannya dibiasakan. Nanti kalian mimpin di rumah. Mimpin di kampung-kampung kalian. Ayo.